Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kali ini yang ke-86, Al-Muqsit, yang Maha Adil. Dalam Al-Quran, kata Al-Muqsit tidak ditemukan dalam bentuk tunggal, melainkan ditemukan dalam bentuk jamak, yaitu muqsitun, sebanyak 3 kali, dan semua pelakunya adalah manusia. Akar kata Al-Muqsit adalah Al-Qis, berarti adil. Dari kata ini lahir makna bagian, sedang qasata berarti mengambil hak orang lain, sehingga pelakunya disebut qasid, yakni berlaku aniaya atau menyimpang dari kebenaran. Orang yang memberi bagian orang lain yang memang merupakan haknya dinamakan muqsit, dalam arti pelaku keadilan. Kata al-muqsit yang menunjuk pada sifat Allah memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memberikan isyarat yang menunjuk makna muqsit sebagai zat yang maha adil. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 18 yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara dengan adil. Itulah sebabnya Allah pun menyuruh kita untuk menegakkan keadilan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Ghazali memahami kata al-muqsit yang maha adil adalah yang memenangkan, membela yang teraniaya dari yang menganiaya. Kesempurnaan sifat ini adalah dengan menjadikan yang teraniaya dan menganiaya sama-sama rela. Hal ini hanya dapat dilakukan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, Allah Al-Muqsit adalah Dia yang menetapkan hukum yang adil, dan Dia yang mengutus para nabi dan rasul agar keadilan dapat dirasakan dalam kehidupan nyata. Jika kata al-muqsit dipahami dari kata al-qasd yang berarti bagian, maka Allah al-muqsit adalah Dia yang memberikan bagian rezeki yang sesuai untuk setiap makhluknya. Imam Al-Arabi menafsirkan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang menggunakan kata tuqsitu, memahami kata tersebut dalam arti memberi sebagian rezeki yang diperoleh, bukan dalam arti berlaku adil. Demikian Allah yang maha adil. Sifat al-muqsit ini membawa pesan sosial dan ekonomi kepada kita, di mana keadilan Allah tercermin dari kemampuan yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai perilaku terpuji, serta meningkatkan kualitas hidupnya. Pesan yang terkandung dalam sifat ini antara lain, pertama, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil sering dimaknai dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil juga kerap diartikan berimbang. Sebagai contoh, orang tua yang adil tidak sekadar mengajarkan anaknya untuk taat beribadah, tetapi ia pun memberikan teladan yang nyata dalam melaksanakan perintah agama. Pemimpin perusahaan yang adil tidak cuma menuntut para staf atau karyawannya agar disiplin dan meningkatkan kinerja, tetapi ia juga memberikan reward terhadap kedisiplinan mereka dan upaya peningkatan kesejahteraannya.
Contoh lain dari sikap adil yaitu meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang mengikuti perintah dan agama, bukan menjadikannya tuan yang mengalahkan akal dan tuntutan agama. Yang kedua, sifat al-muqsit ini mengajarkan kita untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri merupakan perwujudan dari sikap adil terhadap diri sendiri. Dengan memperbaiki diri berarti seseorang berupaya meningkatkan kualitas dirinya, baik kualitas kepribadiannya maupun kualitas profesionalnya. Sebaliknya, orang yang malas belajar dan senang berperilaku tercela adalah orang yang tidak adil terhadap dirinya. Ia membiarkan dirinya berada dalam kemunduran dan kebodohan dan terjerumus kepada perbuatan dosa. Sifat al-muqsit ini perlu menjadi sumber landasan sikap dan mental kita, sehingga kita menjadi orang yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Berani membela orang yang teraniaya, menjaga dan memberikan hak orang lain, serta tidak mau sedikit pun mengambilnya. Memberi kesempatan kepada diri sendiri dan orang lain untuk memperbaiki diri, termasuk dalam memperbaiki taraf kehidupan ekonomi yang lebih baik. Success is a condition, not fate. Poor is also a condition, not a fate. Kesuksesan adalah sebuah kondisi, bukanlah takdir. Demikian juga dengan kemiskinan, bukanlah takdir. Mengapa kemiskinan misalnya dianggap merupakan suatu kondisi, bukan takdir? Karena suatu kondisi dapat dipengaruhi atau diubah dengan suatu ikhtiar, usaha manusia. Sayangnya, banyak orang yang menganggap kemiskinan adalah takdir, sehingga mereka enggan berusaha untuk mengubahnya karena dianggap akan sia-sia. Barang siapa menganggap kemunduran itu takdir, berarti dia sok tahu terhadap ilmu Allah. Ia pun telah memfeta accompli untuk sesuatu yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat al-muqsit ini membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menegakkan keadilan dimanapun kita berada, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan kita menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk terus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, sehingga kita bisa membawa manfaat kepada orang yang banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.